Ledakan besar mengguncang kota Beirut, Lebanon yang mengakibatkan 100 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengatakan tidak bisa tidur hingga menemukan siapa yang bertanggung jawab atas ledakan 2.750 ton amonium nitrat tersebut. Ya, setelah berkonsultasi dengan para jenderalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun meyakini ledakan ini merupakan semacam serangan pemirsa. Sontak Israel pun angkat bicara dengan mengatakan negaranya tidak ada hubungannya dengan ledakan di Beirut. Akankah Hizbullah murka lalu membuka front konflik terbuka dengan seteru abadinya Israel? Bersama kami saat ini telah bergabung ada dua orang narasumber. Yang pertama ada pakar Timur Tengah, yaitu ada Bapak Smith Al-Hadar dan juga pakar kimia ITB Bapak Ganda M. Simangunsong. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, sebelum kita berbicara mengenai Selamat sore. Ya, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana nanti ke depannya dari segi politiknya dan juga dari segi keamanannya, kita tertarik terlebih dahulu untuk tahu mengenai amonium nitrat ini sendiri. Saya ingin ke Pak Simangunsong. Kalau menurut Anda, kenapa ini bisa terjadi ledakan yang dahsyat? Sebetulnya amonium nitrat ini bahan baku untuk apa sih? Apakah hanya untuk pupuk saja atau juga bisa untuk membuat bom dengan ledakan yang besar? Oke, jadi amonium nitrat adalah salah satu bahan pembentuk bahan peledak tentunya. Ini adalah bahan peledak komersil yang biasa dipakai, diperjualbelikan di, misalnya adalah di industri pertambangan untuk membongkar batuan. Okay? Jadi amonium nitrate adalah salah satu bahan yang bisa dipakai sebagai pencampur menjadi bahan peledak. Namanya adalah nanti banyak, tapi yang paling populer adalah NFO, yaitu gabungan antara amonium nitrate dicampur dengan fuel oil, maka dia akan jadi bahan peledak. Pemicunya apa ini Pak? Sehingga bisa meledak begitu besar sekali. Apakah jumlah amonium nitratnya yang ribuan ton atau apa sebenarnya? Oke. Di dalam ilmu bahan peledak ada yang namanya klasifikasi untuk bisa kita mempermudah pada saat menyampaikan ini gitu ya. Amonium nitrate ini adalah AN-based explosive, ini adalah salah satu bahan peledak yang disebutnya adalah composite, atau dia disebutnya adalah non-ideal explosives atau non-ideal gitu ya. Kenapa disebut non-ideal explosive? Karena dia itu bisa meledak dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung kepada lingkungannya gitu ya. Salah satu yang paling rule of thumb dari ammonium nitrate based explosive adalah ketika dia mempunyai kuantiti yang besar dengan volume yang besar, maka kecepatan reaksinya akan lebih cepat, VOD-nya akan lebih tinggi, yang mungkin akan menyamai dengan militer explosives. Nah, kalau misalnya kita lihat begini ya, ada 2.700 ton lebih dari amonium nitrate ini. Apa sebetulnya yang bisa membuat bahan ini meledak dengan sangat mudah? Apakah harus ada api dulu, hanya sedikit tersenggol api saja sudah bisa meledak, atau mungkin harus ada faktor-faktor besar yang lainnya, atau harus ada detonator, Pak? Amonium nitrate sebenarnya bukan bahan peledak yang sensitif terhadap detonator. Jadi dia untuk memicu AN-based explosive itu diperlukan shock atau pressure yang cukup tinggi gitu ya. Nah, saya nggak tahu secara historis seperti apa penyimpanannya, bentuknya. Mungkin ada pemicu di situ, di mana menghasilkan panas dan pressure yang tinggi, yang akhirnya si AN ini bisa meledak, gitu ya. Dari pengalaman Bapak, Pak, bentuk pressure-nya itu seperti apa, Pak? Pak Ganda. Oh, besar. Kalau saya bicara pressure, tentunya, ya. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Kalau kita bicara pressure, yang paling mudah, kalau saya bicara pressure atau tekanan itu yang paling mudah adalah ledakan itu sebenarnya menimbulkan pressure yang tinggi itu karena kecepatan reaksi yang cepat. Ini yang disebut dengan detonations gitu ya. Yang kecepatan reaksinya itu bisa nyampe, kalau kita bicara ion-based explosive, bisa 5.000 meter per second. Jadi pada jarak 5 km cuma 1 second tuh. Bahan peledak itu kalau dipicu dari satu ujung ke ujung udah selesai gitu ya. Dan akan muncul pressure gitu ya. Nah, pressure-nya kalau dihitung-hitung itu secara teoritis itu bisa nyampe 9 gigapascal. Kalau Bapak compare dengan batuan misalnya, batuan yang paling kuat yang ada gitu ya di bumi ini, yang pernah saya uji misalnya adalah 400 megapascal. Itu jauh berkali-kali dari kekuatan pressure-nya si AN ini gitu. Nah, untuk ya Pak Ganda.
Halo Pak Ganda. Ya, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Ganda. Sembari memperbaiki komunikasi kita ke Pak Ganda, kita ingin ke pakar Timur Tengah, ke Pak Smith Al-Hadar. Pak, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Halo Pak Smith. Ya, ya, ini kan menjadi sebuah spekulasi orang di luar sana. Apakah kira-kira Israel ini bisa dikatakan terlibat? Mungkin ada dugaan Israel terlibat begitu dengan masalah ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon ini. Kalau menurut analisis Anda seperti apa ini? Karena kan sudah disampaikan tadi oleh dari pihak Israel bahwa mereka sebetulnya mereka mengatakan sekali lagi dengan tegas bahwa tidak terlibat dengan hal ini dan malah justru bersedia membantu Lebanon. Baik, saya akan terangkan begini. Lebanon ini sudah sejak merdeka itu sudah menjadi ajang konflik negara-negara regional yang juga melibatkan negara-negara besar. Negara-negara regional yang biasanya terlibat di Lebanon itu antara lain Iran melalui Hizbullah di Lebanon, kemudian ada Suriah, kemudian ada Israel dan Arab Saudi. Kemudian dari luar yaitu Prancis dan Amerika Serikat. Nah, kita untuk melacak siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Pertama saya ingin katakan bahwa masalah ini belum jelas. Bisa jadi ini merupakan satu kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi bisa juga ini adalah merupakan langkah dari negara regional untuk mengacaukan Lebanon. Nah, orang-orang di Lebanon percaya bahwa Israel terlibat dalam kasus ini. Nah, yang saya ingin jelaskan, siapa yang paling mendapat keuntungan dari ledakan di Beirut ini. Kita tahu bahwa kalau ledakan di Beirut itu akan merugikan Hizbullah di Lebanon, termasuk oleh Iran sebagai pelindung dari Lebanon. Karena Lebanon pada saat ini adalah negara yang ekonominya terpuruk demikian hebat jauh sebelum adanya COVID-19. Tapi dengan adanya korupsi besar-besaran ditambah dengan wabah COVID-19, Lebanon itu dilanda kekacauan politik dan ekonomi yang sangat parah. Sudah 8 bulan terakhir ini Lebanon dilanda oleh demonstrasi besar-besaran oleh semua lapisan sosial masyarakat Lebanon. Israel dalam hal ini adalah pihak yang paling mendapat keuntungan dalam insiden di Beirut saat ini. Karena beberapa hari sebelum ledakan itu terjadi konflik antara Israel dan Lebanon, di mana Hizbullah ketika itu dituduh telah melakukan infiltrasi atau penyusupan ke Israel. Nah, kalau kejadian ini dilakukan oleh Israel, yang bisa saja karena ini menguntungkannya, itu membawa Lebanon ke keterpurukan sosial politik dan ekonomi yang luar biasa parahnya. Nah, jadi bisa jadi dugaan-dugaan orang-orang Lebanon bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan Israel, mungkin saja karena ada orang-orang saksi-saksi yang menyaksikan adanya suara pesawat tempur yang muncul sebelum ledakan itu. Pak Smith, menarik ketika Bapak mengatakan dugaan kuat mengarah ke Israel. Meskipun karakter Israel itu sangat berbeda jauh saat ini, Pak. Ia dengan jelas membantah itu bukan Israel yang melakukan itu. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang, pemirsa.